Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih udah menanti lama, kurang lebih setengah jam, dan akhirnya saya bisa terkoneksi langsung bersama dengan Mas Ardi Wino, runner dan juga founder dari Kendos Surabaya Base Running Crew. Ini pakai aplikasinya Mas Ardi. Layarnya dong, kameranya tolong ini mukamu kelihatan segini doang. Diapain? Nah gitu kelihatan jelas. Gitu kan, ngobrolnya biar Yeah. jadi enak gitu. Gimana kabar Mas Ardi? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Karena saya tahu duniamu kan dunia di luar ya, bukan olahraga indoor tapi outdoor gitu kan. Awal pandemi Hmm. kemarin, sejak awal PSBB sampai dengan jelang new normal ini, full aktivitasnya ngapain aja sih Mas? Kan biasanya ngurus event, lari dan sebagainya. Ya, kalau event lari sih memang kita stop dulu ya. Hmm. Udah seharusnya memang ada beberapa schedule di bulan kemarin. Tapi ya Hmm. karena kondisi kayak gini ya jadi kita schedule. Terus kalau atau kita cancel mungkin tahun depan. Hmm. Kalau kalau lari sendiri sih masih kadang-kadang, cuma memang nggak rame-rame atau ngumpul-ngumpul, jadi lebih sendiri-sendiri aja gitu. Itu dikasih tahu oleh karena ada aturan kayak gitu atau memang ya kembali ke diri sih untuk lebih proteksi diri gitu Mas? Ya, sebenarnya sih memang kalau dari pemerintah kan ada memang sempat ada larangan ya. Terus Nah, kemudian memang larangan itu nggak ada, udah Mas apa Ardi atau kameranya diperbarui. boleh diturunin lagi nggak sedikit aja biar wajahmu. Nah, itu dia. Kita butuh kayak nah, sip good. Terus. Atau diperbarui kan ininya apa peraturannya. Kemudian memang sekarang mungkin lebih banyak yang sudah bisa berlari, tapi memang tetap tidak beramai-ramai atau berkelompok sih sebenarnya gitu. Kalau aku sih Berarti masih hmm? nah, berarti untuk teman-teman yang ada di grup-grup lari kayak gitu sebenarnya tidak diperbolehkan dong ya. Itu kan Sebenarnya kalau mengumpulkan massa juga. Mereka juga lari sampai sekarang. ya kalau di grup-grup lari mungkin sudah diedukasi ya untuk memang tidak lari beramai-ramai dulu seperti biasanya, terutama untuk kan mereka biasanya punya apa namanya jadwal-jadwal lari sendiri kayak gitu. Dan mungkin mereka tidak meniadakan itu. Tapi mungkin kalau kalau untuk lari sendiri ya mungkin boleh-boleh aja, cuma memang nggak dipublish ya. Hmm. Maksudnya nggak apa maksudnya nggak diposting lah di sosial media supaya yang lain-lain tidak terinspirasi kayak gitu. Awalnya kan kita tahu waktu beberapa grup lari terbentuk, Hmm. mengumpulkan massa juga, bikin grup lari bersama kayak Hmm. gitu. Jadi sementara ini nggak ada undang-undangan invitation kalau misalkan malam harus lari, lari jam berapa gitu udah nggak ada lagi Mas ya? Nggak ada sih. Kalau Nggak ada. apalagi hari malam ya, hari malam memang sementara ini mungkin off dulu kayak gitu. Off dulu. Hmm. Oke. Yang off ternyata sejak di awal pandemi kemarin bukan cuma larinya aja, tapi juga event-event besar. Yang event paling dekat di awal tahun ini sampai dengan pertengahan tahun ini, yang biasanya schedule-nya rutin lari, itu event apa aja, Mas? Yang tertunda, tercancel. Kalau yang kemarin sempat ketunda itu yang lumayan besar ya, itu yang jelas Jogja Marathon ya. Hmm. Jogja Marathon itu seharusnya schedule-nya di bulan Juni. Itu Yes. eh, itu juga kemarin mereka reschedule, tapi entah nggak tahu nanti gimana. Itu sempat 2 kali di reschedule. Terus Hmm. kalau yang paling mungkin yang paling terkenal seri maraton yang paling terkenal di Indonesia ya itu ya mungkin ya Bali Marathon ya. Kalau Bali Marathon memang sudah dari awal, dari kira-kira mungkin sekitar 2 bulan lalu dia memutuskan untuk cancel. Jadi ditiadakan tahun ini, Hmm. mungkin tahun depan baru akan diadakan lagi kayak gitu. Bukannya itu, Mas, apa namanya? Ada yang sudah ngejual tiket dan sebagainya gitu ya. Berarti itu Hmm. dikembalikan semuanya dan akan dialihkan ke entah kapan gitu ya. Iya, ada yang memang refund, ada yang memang Hmm. refund, beda-beda sih. Ada beberapa yang memang mengajukan untuk menawarkan untuk keikutsertaan tahun depan itu gratis. Tapi memang tahun ini nggak ada. Tapi memang ada yang full refund. Oke. Seperti itu. Perbandingannya dengan event yang di luar negeri, Mas? Sama saja juga dipospon di luar negeri sana.
Oh iya, kalau World Major Marathon yang aku tadi udah sempat mention World Major Marathon sih tadi sebelum putus tadi memang kayak di Hmm. Chicago Marathon, terus Berlin Marathon, New York Mm-mm. itu mereka benar-benar cancel, tidak mau apa, Waalaikumsalam, tidak mau eh, gambling untuk tetap lanjut mengadakan event itu karena memang resiko banget ya. Kalau di beberapa negara gitu kan. Tapi kalau untuk di Indonesia udah dihentikan dulu gitu ya. Jadi Banyak benar-benar sih nggak. memang udah banyak banget kalau di Indonesia itu udah ya memang Yes. benar-benar berhenti gitu ya, Tapi, termasuk Bali Triathlon juga. iya. Tapi faktanya kan para pelari kita nggak mandek juga kan. Mereka tetap olahraga. Ada yang Hmm, mereka di dalam rumah, di arena indoor, ada juga yang betul, lari di luar gitu. Di Surabaya betul. sejak sejak PSBB kemarin sampai jalan new normal, running track yang Hmm. biasa dilalui sebelum pandemi itu masih bisa digunakan nggak sih Mas? Atau emang udah nggak ada sama sekali yang olahraga di situ atau lari bahkan? Nah, kayak di lapangan Tor itu, contohnya lapangan Tor. Mm-mm. Lapangan Tor itu memang termasuk yang banyak ya, yang banyak didatengin pelari. Itu waktu PSBB dia full ditutup maksudnya. Mm-mm. Ah, terus kemarin mungkin beberapa minggu lalu ya itu mereka sudah buka, tapi memang protokol kesehatannya itu agak susah gitu ya. Mm-mm. Eh, apa, termasuk kayak dia harus nunjukin surat bukti rapid test kalau nggak salah. Yes. Nah, tapi kalau kita sih mending kalau kita ya maksudnya di komunitas mungkin lebih dianjurkan udah mending nggak usah deh, mending nggak usah Mm-mm. dulu sampai nanti Mm-mm. memang kondisinya memungkinkan. Jadi kalau memang misalkan mau lari itu kalau bisa memang halo Mas Firman, kalau bisa memang apa namanya sendiri-sendiri dulu. Mm-mm. Oke, sebenarnya begini, waktu awal PSBB dilonggarkan, kemudian kita katanya masuk jalan new normal, boleh Hmm. olahraga, ya, tapi dengan aturan ketat, katakanlah dengan pakaian yang harus dikenakan, nggak boleh yang kulitnya terlalu banyak kelihatan, kemudian harus menggunakan masker. Nah, ngomongin soal Hmm. apparel yang dipakai pada saat lari, masker itu kan Hmm. pro dan kontra ya Mas ya. Dari sisi Ya. medis katanya nggak boleh terpisah di jalan. Tapi sejujurnya yang Mas Ardi lihat di lapangan, yang saat ini masih lari-lari itu gimana? Ada yang pakai masker atau pure nggak masker sama sekali? Nah, untuk kalau lari tergantung mereka ini larinya gimana. Tapi kalau aku pribadi ya, maksudnya gini, ada yang memang dia mau lari cepet nih, cepet Nah, banget misalkan kalau kita di pelari itu ada yang namanya pace gitu kan, itu dia ya. atau kita bahasa awamnya mau kenceng lah. Kalau mau kenceng, aku nggak menyarankan untuk pakai masker karena itu bahaya, kamu bisa pingsan. Tapi Hmm. kalau misalkan memang hanya ya pelan-pelan kayak gitu, oke lah Hmm. pakai masker. Tapi memang kalau aku sih pribadi mending nggak usah sama sekali pakai masker. Tapi gitu Hmm. memang nggak usah apa jangan rame-rame karena itu resiko dropletnya kan Positif jadi lebih juga. besar gitu. Ya. Terus kalau kalau mau lari memang kita harus lihat dulu gitu kan mau pagi atau sore gitu. Yang Hmm. biasanya sepi itu kan pagi. Nah, Yes. mending kalau aku prefer di pagi daripada di sore. Terus kita juga harus tahu rutenya. Jangan sampai nanti kita lari, kita nggak tahu rutenya, nggak tahunya kita malah nyasar ke pusat keramaian kayak pasar kayak gitu. Hmm. Itu Ya yang juga sih. dihindari. Oke, tapi running track yang biasa digunakan atau rutenya digunakan oleh teman-teman runner itu kan masih bisa diakses ya sampai sekarang ya? Masih sih, cuma Iya. aku pribadi belum pernah ke sana sih selama semenjak ada pandemi ini. Heeh. Nggak ada itu nggak misalnya ada aturan himbauan gitu nggak sih dari apa namanya aparat tertentu atau apa gitu yang berada di Iya. spot-spot para pelari itu Mas? Kalau di jogging track kayak di lapangan tur itu memang ada khusus, ada mereka keluarin semacam protokol kesehatan lah. Yes. Memang nggak boleh, cuma maksimum kalau nggak salah berapa berapa puluh orang gitu boleh masuk gitu ya. Sama tadi Mm-mm. dia harus bisa bikin surat bukti sehat Dari tanpa COVID kayak gitu. mm-mm. Sekarang mah hidup sehat agak ribet juga ya, maunya olahraga tapi aturannya juga agak ribet Iya, ya, biar bisa menjaga iya. kesehatan juga. Oke, tapi Ah, untuk apparel yang digunakan para pelari ini, apakah ada perbedaan hmm. dengan apparel mereka yang bisa digunakan sebelum pandemi, Mas? Basically sih mungkin sama aja ya, cuma mungkin Nah, penambahannya ya mungkin kita bawa masker gitu aja. Cuma mungkin kalau memang eh, yang apa yang tadi aku bilang kalau pakai masker memang aku sih nggak rekomend ya. gratis kan ya? Yes. Iya.
Kalau aparel yang lain mungkin sama aja gitu. Dan kayaknya mungkin sekarang anak runners juga pada nggak beli dulu kali ya aparel kayak gitu. Emang kenapa? Nggak harus beli, kenapa? Ya buat pakai yang ada aja dulu. Soalnya kan ya biasanya runners tuh biasanya beli aparel kan cuma buat let's say misalkan kalau misalkan mereka mau ikut kompetisi kayak gitu. Sementara kan sekarang juga event ini banyak banget yang cancel kan. Jadi ya mungkin mereka lebih banyak yang menahan untuk tidak membeli aparel baru sih sebenarnya. Menggunakan apa yang ada sekarang aja gitu kayaknya. Nah, betul. Iya, iya, iya. Oke, tapi kalau untuk mereka yang tetap lari, tetap beraktivitas, larinya tetap jalan gitu, Mas. Dari yang diketahui Mas Ardi sendiri, apakah ada kasus nggak sih, misalkan ada gangguan tertentu bagi mereka yang lari menggunakan masker pada saat gerak Ada, gitu, Mas? ada yang memang sampai pingsan. Hah? Dia kalau ya karena dia memaksain pakai masker. Hmm, Nah memang, nah sebenarnya juga masker itu pun juga kan banyak banget macamnya. Ada yes. yang memang kayak supply berapa lapis gitu kan. Ada yang Hmm, memang cuma satu lembar aja gitu. Nah kalau misalkan untuk mencegah droplet kan memang yang bagus ya memang yang supply gitu ya, yang memang hmm, multi layer lah, multi layer masker gitu. Cuma kan masalahnya itu bakal menghambat pernafasan kamu di mulut atau di hidung. Nah itu yang bikin bahaya kalau misalkan kamu tetap memaksain pakai masker ketika kamu berlari. hmm. Ini Itu juga sebentar. kamu juga, Si Dika bilang lari pakai masker tidak direkomendasikan. Kalau masker olahraga baru oke. Masker olahraga itu yang gimana, Mas? ada memang ada beberapa sports apparel yang memang dia bikin Hmm, masker gitu ya. Tapi tetap sih kalau aku sih prinsipnya memang itu pun juga masih kontroversi gitu ya, masih yes or no gitu. Apa benar ini sih uh, masker ini nih memang bisa untuk lari. Kalau tadi mungkin balik lagi, mungkin bisa aja dipakai lari, cuma memang bukan lari yang memang kita mau kenceng gitu ya, atau kita mau cari, kalau kita di runner itu ada yang namanya personal best gitu, atau catatan waktu terbaik kita, itu yang aku nggak rekomend. Tapi kalau mungkin hanya untuk lari-lari santai, lari-lari kecil gitu, oke lah, kita masih, memang masih ada yang manusia yang masih mampu tuh untuk bernafas di kondisi kayak gitu. Dan itu baik lagi tetap ke pelarinya lagi, kamu memang ya. terlatih untuk itu atau enggak, itu aja. Tapi kalau sekarang ini kan, kalau dulu Mas lari, misalkan kita ambil lari maraton aja lah gitu ya. Lari yang 5 kilometer atau 10 kilometer, 2 kilometer yang muter-muter lari biasa kayak gitu. Apakah sekarang rutenya harus dipangkas, Mas Hardi? Untuk menghindari paparan virus kayak gini. Nah, untuk rute itu memang kalau di masa pandemi ini itu penting banget. Let's Hmm. say kita mau menentukan rute kayak Amal tadi bilang, kita misalkan mau lari 20 kilo atau 10 kilo. Nah, di Yes. masa pandemi ini memang lebih baik kita harus tahu nih, kita mau pakai rute yang mana. Misalkan Hmm. kita mau lari, let's say besok 20 kilo deh gitu kan. Oke, lari 20 kilo, kalau perlu kita cari nih, rute 20 kilo itu misalkan di Surabaya itu di mana? Yang kira-kira aman, tidak melewati apa namanya, pusat-pusat keramaian, seperti Hmm. pasar dan lain-lain. Nah, itu kan Hmm. banyak tuh. Cuma memang yang lebih, kadang memang susah itu, hal itu tuh susah dilakukan. Jadi memang yang lebih aman memang lari yang memang kita di tempat yang memang udah tahu, kayak di komplek kita, misalkan di Hmm. sekeliling rumah kita, misalkan kayak gitu. Tapi agak bingung juga Mas pada saat kita biasanya menggunakan rute yang memang itu dibuat orang untuk lari di lapangan, Hmm. di perumahan-perumahan Hmm. yang jalannya besar kayak gitu. Sementara kan beberapa Hmm. area juga ditutup Mas, akhirnya kan nggak ada. Sementara gym juga beroperasinya juga nggak semua runner ke tempat Hmm. kebugaran. Di mana lagi Hmm. yang bisa? Di kota Surabaya aja, skup kecil saat ini yang masih bisa diakses yang mana Mas untuk rute runningnya? Eh, kalau sebenarnya ya kalau pagi memang kalau pagi di Surabaya ini memang terutama sekitar jam-jam 5 jam setengah 6 itu masih relatif lebih sepi sih. Hmm. Mungkin hampir semua rute jalan tuh bisa dilariin lah istilahnya. Cuma memang tidak di tempat-tempat yang ramai ya. Itu sebenarnya masih bisa sih. Biasanya misalkan di sekitar rumahku nih, misalkan di Ngagel gitu ya. Di Ngagel itu Yes. kalau pagi masih sepi banget. Dan itu aku Hmm. pikir bisa lah untuk dilariin. Itu di full ya, kayak kata Villa mungkin di Bukit Mas Villa ya. Bukit Mas. Mm-mm.
Iya, Lari-lari di hatinya Mas Amal boleh, boleh masih kosong, boleh. Mal fokus mal. Ya fokus ini. Anak-anak nih sumpah kangen nih. Udah kangen nongkrong semuanya Mas, semuanya. Ya. iya, Tapi kan kemarin itu juga lagi santer, bukan cuma lari di dunia nyata aja, tapi ada juga virtual run iya, untuk benar. memberikan fasilitas bagi para runner untuk lari meskipun ya di dunia maya. Ini gimana sih konsepnya sebenarnya? Iya, kalau sebenarnya kalau virtual run itu memang konsepnya sudah lama sih. Itu sudah banyak dipakai dan diikutin juga banyak sama runner. Yes. Virtual run itu memang dia lari sendiri dan Hmm. tidak berkumpul atau ikut event kayak gitu. Kayak Hmm. seperti itu. Jadi kita lari sendiri, kita tentukan jarak ininya berapa, apa namanya total jaraknya, dan memang kondisi kayak gini, kondisi pandemi Hmm. sekarang ini, emang itu banyak yang terapin itu karena mungkin lebih cocok ya. Jadi Ya. tidak berkumpul, terus hanya bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan sebenarnya di mana aja kayak gitu. Itu yang pakai apa VCR itu ya? Bukan ya? Enggak, Apa yang pakai itu? beda. Beda Enggak, ya? enggak. Beda ya? Itu enggak. Kalau kalau itu beda lagi mal. Kalau misalkan yang kita ada memang ada aplikasi yang Nah. bisa kita pakai kayak virtual kayak gitu. Cuma kalau yang virtual run umumnya itu enggak Hmm. sih, enggak kayak gitu. Jadi tetap kita lari-lari di luar, tetap kita Hmm. lari atau di treadmill bisa, atau di dalam rumah itu bisa, tapi tidak berkumpul itu aja. Intinya tidak Tapi memang berkumpul. yang paling banyak dipakai sekarang sama orang-orang yang virtual run. Oke, Termasuk baik. mungkin Boston Marathon 2020 nih mungkin juga mungkin mereka akan virtual. Kelihatan maksa nggak sih kayak gitu? Virtual run gitu, Mas? Gimana, Mas? Kelihatan maksa nggak sih? Maksa untuk tetap bisa lari, tapi dengan kondisi Oh, yang serba tak pasti kan judulnya. nggak ada. Kalau Marshall nggak sama sekali nggak ada. Itu nggak ada yang ngawasin sih basically. Tetap Oh, semua iya, 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 iya. semua sendiri. Jadi kita nanti kayak apa post hasil lari kita itu di apps kayak gitu biasanya kayak Hmm. gitu. Hmm, 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 hmm. Oke. Mas Adi, kita sapa dulu teman-teman. Teman-temanmu, anak-anakmu, Boleh? Mas. Hey, halo Oke, Candace Kru, Dika. silakan. Ada Gadis Petrianto. Mas, kalau masker untuk menutupi kesedihan apa, Mas? Silakan dijawab, Mas Ardi. Tapi gimana gimana? Mas? Masker untuk menutupi kesedihan. Itu kalau itu nggak beda topik deh kayaknya kalau kesedihan Beda itu ya. topik. Jangan, dia bukan pakar Kita pakar hati-hati aja. pakar percintaan, bukan. Salam kenal Mas Amal dari Bang Oni, selamat malam. Lari dari kenyataan aman gak sih Bang? Aman Mas, aman. Ingat Pak Dika, Anda punya anak satu. Ya, Villa Bukit Mas, lari, mal fokus, mal fokus. Wah, ini Kendos Runners Reunion. Ya sih, Iya kan banyak satu tuh. kumpulan kan? Kan satu kumpulan kan dulu itu ya. Iya iya iya. Hmm. Tapi udah Kemudian mencar-mencar, banyak yang mencar-mencar. apa? Berarti yang sekarang jadi kan Mas Abi foundernya. Jadi sekarang yang kaptennya Sekarang leadernya kaptennya Rabela Cynthia. Itu tadi ada di kayaknya Bella. Mana ada Bella? ya, ada kan? Ada di situ. Aku dikasih bocoran sama Mbak Putri. Ahmad Iya. Dianova bilang lari di Bali aja, sepi lo di sini. Iya, nggak ada turis yang datang. Ya masih takut semuanya. Kemudian lari dikit, ketemu di beach club. Godaan ini godaan. VR Ciu, iyo VR kok VCR. Sorry, namanya juga manusia. Bali is good, yes. Kendos, Running Crew, Joy, thank you. Aku tadi barusan juga lari sendirian. Say no to Corona Conspiracy, oke. Okay. PCR gawe COVID, oke. Okay. PCR, bukan PCR, ya Allah. Fokus sama fokus dengan Adil memulai nonton. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Mas Adi, untuk virtual run sendiri, itu bisa diakses di mana, Mas? Untuk itu, apakah harus beli sesuatu kah gitu? Enggak sih, kita cuma perlu download apps-nya. Biasanya kalau ada satu, misalkan satu sponsor gitu ya, dia mau bikin virtualan kayak, let's say ada satu misalkan produk isotonik gitu ya. Nanti Yes. kita download aja ininya, apa apps-nya untuk daftar, terus sama nanti untuk kita larinya sendiri ya. Terus nanti kita kasih hasil lari kita dimasukin ke apps-nya itu gitu. Oke. Jadi misalkan
finish di jarak tertentu itu Mm-mm. baru nanti kita bisa Oke. dapat medali atau kaos kayak gitu. Oh, ada. Kayak itu ya, kayak main apa namanya? Pokemon itu loh. Pokemon Go. Itu kan Oh, kayak Pokemon Go. olahraga. Dapat poin. Ya, tapi kalau itu kan ya agak beda, beda ya, itu game ya. Agak, Pasti tapi beda, dia Mas. models Si mirip lah, cuma ini kita lari gitu. uh, si Bu Deani bilang ada aplikasi khususnya Mas Amal. Oke, kita kita punya tahu, Hmm. berhubung saya nggak lari ya, jadi nggak tahu apa namanya aplikasinya. Virtual run gitu Mas Ardi. Ya, macam-macam. Tergantung kalau judul buat mereka basically macam-macam. Cuma biasanya mereka kasih judul ada virtual run-nya kayak gitu. Mm-mm. Wow, oke. Sampai sejauh ini nggak ada kepastian lagi kita bisa ketemu dengan teman-teman untuk kumpul lari lagi kapan itu nggak ada ya Mas ya? Keluar untuk Untuk berlari sampai apa? saat ini nggak ada kepastian bahwa kapan bisa lari kayak dulu tuh nggak ada dari teman-teman dari perkumpulan sesama Ya, pelari atau apapun itu. ya itu kayaknya kita masih nunggu sih. Dan untungnya memang Ranus ini termasuk yang mau sabar gitu. Jadi masih mereka mau manut lah istilahnya untuk Hmm. memang nggak berlari untuk berkelompok dulu Soalnya sekarang. soalnya foundernya juga sabar orangnya, ya kan? Ya juga Tuh, sih. jadi semuanya ngikutin, anak-anaknya ngikutin gitu. Itu kan Putri, makanya Mas sekali-kali lari bareng kita. Ih, ngomong doang dia kapan ngajaknya. Ya kan? Kapan terakhir kamu Mas tadi ketemu sama Putri pas lari? Coba kapan? kalau lari udah lama banget, Sama cuma Putri. nongkrong Lama kan? masih sering. Hah? Iya. Kalau lari bareng sama Putri udah lama banget nggak? Pasti bener udah lama dia mah udah off. Sejak Iya. dia bersama dengan pasangannya itu loh. Kemudian dari Ikram Wai, sekarang udah boleh lari rame gitu nggak sih Mas? Masalahnya dilarang nggak dilarang Mas. Kalau saya pulang malam kayak gini di jalan-jalan depan itu udah masih banyak lari bergerombol. Percuma dong. Oh iya. Iya Iya. masih ada. Selain sepeda loh Sebenarnya ya, selain sepeda. biasanya ya mungkin kalau itu aku nggak tahu, mungkin kalau kita kalau dari komunitas memang akan selalu ngasih edukasi lah. Tapi Mm-mm. kalau misalkan memang tidak memang banyak yang memang tidak, mereka tidak punya komunitas atau pelari baru gitu, mereka mungkin Mm-mm. masih maksain untuk itu ya. Atau memang mungkin kalau misalkan dia ada di daerah hijau gitu kan, mungkin ada kan beberapa sport di Indonesia yang memang area hijau lah ya. Itu Yes. oke lah, mungkin masih oke misalkan mereka mau bareng-bareng kayak gitu. Coba kalau di sekarang, Mm-mm. apalagi Surabaya di kondisi kayak gini, aku sih tidak rekomend. Enggak, artinya gini, apakah enggak ada apa ya namanya, satu konsep bersama gitu Mas, katakanlah untuk seluruh grup lari, bikin tempat yang memang digunakan untuk lari aja, yang disewa langsung ke Hmm. satu lembaga tertentu gitu untuk memfasilitasi para pelari ini. Ada ke arah sana nggak sih? Jadi kan kita ngegrup besar nih, Ada. ada pelari di Surabaya, Hmm. Sidoarjo, dan Hmm. sebagainya. Itu sebenarnya udah ada dari Kementerian Olahraga ya. Itu Hmm. sudah ada, mereka udah sempat ketemu dengan semua federasi dan asosiasi olahraga untuk protokol kesehatannya, dan memang protokol kesehatan mereka memang keluarin, memang tidak ada atau membuat sebuah larangan untuk membuat acara-acara Hmm. olahraga itu ada. Dan tapi kalau memang misalkan untuk pelatihan apa itu dibolehkan, tapi memang tadi tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak dilakukan berkelompok kayak gitu. Itu dari Bahasa, dari oke. Kementerian Olahraga itu udah mengeluarkan peraturan. Untuk teman-teman yang di luar kota Mas, di luar kota Surabaya, Mas Adi kan beberapa kali juga sering banget ya malah apa namanya Hmm. handle event-event yang di lain kota di Hmm. Jakarta dan sebagainya. Mereka gimana? Hmm. Juga sama. Soalnya gini loh, Hampir kan sama. kasus enggak, masalahnya kan kasus kemarin waktu CFD terakhir, waktu Jakarta Hmm. udah longgar PSBB-nya, Hmm. itu lari lagi tetap ada Mas, tanpa ada Iya, aturan yang baku diterapkan. iya. Itu kan bahkan di GBK pun itu kan juga sempat dibuka ya, dan itu kan juga Mm-mm. banyak banget orang yang mau masuk ke GBK, dan terus mereka pada sampai ngantri gitu masuk ke GBK gitu kan. Sampai akhirnya sekarang kan ditutup lagi, pun dengan safety. Ya itu tadi balik lagi, mungkin kalau misalkan mereka bukan lari yang di dalam komunitas, Mm-mm. kadang-kadang mereka
nggak paham dengan edukasi seperti itu. Kayak gitu. Ya Oke, mungkin sip. mereka bisa jadi pelari-pelari baru atau pelari-pelari yang memang atau Mm-mm. occasional runner yang memang cuma pengen lari sesekali aja yang mereka nggak tahu sih, nggak paham tentang hal itu kayak gitu. Oke, artinya begini, kalau misalkan Anda mau jadi pelari, better ikut komunitas. Karena untuk informasi di saat-saat ini memang Betul, sangat diperlukan, semuanya datang dari komunitas. Biasanya kan betul. kapten kan yang handle itu ya Mas ya? Hmm? Yang megang info-infonya itu kan kapten atau siapapun itu dalam komunitas Ya, seperti itu. gitu ya, nanti Artinya, mereka ngasih tahu. yes. Artinya lebih baik ikut komunitas ya, ketimbang lari sendirian. Enaknya ikut komunitas selain kamu banyak dapat info adalah kamu banyak teman. Kali ini dapat Kita jodoh ketemu juga. jodoh. Satu lagi itu. Masalahnya aku nggak tahu jodohnya Mas Ardi itu yang mana gitu. Udah lama nggak ketemu. Oke, saya mau nyapa dulu kaptennya si kok Kendo? Ya, katanya Kendo si Bella tadi sudah sempat gabung. Halo Bella, mungkin bisa ngasih masukan buat teman-teman pelari di sini. Tapi rata-rata untuk teman-teman grup kayak gini masih open untuk anggota baru nggak sih Mas? Kalau kita kayaknya sementara mungkin karena kondisi kayak gini ya, ya Hmm. mungkin kita ya karena kita juga jadwal juga belum ada yang reguler, jadi masih agak sulit sih untuk buka lagi kayak gitu. Nggak Iya tahu iya nanti iya. mungkin setelah pandemi ini. Dulu Gitu. sebelum pandemi jadwalnya apa? Berapa kali seminggu Mas? Jam berapa biasanya dulu? Waktu Biasanya awal-awal Sabtu Kendo sih. dibentuk atau sampai Mas Ardi sudah nggak jadi kapten lagi? Rabu malam biasanya di Grand City. Uh, Terus Sabtu pagi mm, mm. gitu. Itu ya reguler tuh itu dulu. Aku tuh dari dulu penasaran kan. Jadi setelah lari menjadi hobi yang digandrungi dan banyak orang Hmm. sampai ngebelain cuti kerjanya untuk mengikuti kompetisi kayak gini. Sebenarnya alurnya ikut kompetisi itu kayak gimana sih Mas? Kalau misalkan saya nih, misalkan saya berada dalam satu komunitas lari, akan Hmm. dibantu oleh komunitas lari itu atau tetap kita harus single untuk registrinya atau gimana Mas? Kalau untuk pendaftaran ya, kalau Iya, kalau pendaftaran misalkan sih, misalkan saya pelari baru nih mau ikut kompetisi, hmm, gimana tuh? biasanya kalau untuk ikut kompetisinya ya, dari komunitas itu biasanya ada kemudahan dari penyelenggara acara. Potongan harga nggak? Ah, betul, di antaranya potongan harga. Tapi ada juga dan kadang pengambilan respeknya pun dibantu kayak Hmm. gitu, pengambilan apa perlengkapan larinya. Terus Oh. kalau kalau enaknya dan untuk larinya sendiri itu memang Hmm. kalau enaknya kalau dari runners apa newbie runners ya mungkin kita bisa nanya gimana sih lari yang bagus kayak gitu. Terus Oke. formnya apalah segala macamnya kayak gitu. Heeh. Enaknya Pada komunitas saat gitu. pada saat bisa apply untuk join di acara lomba lari kayak gitu dan semuanya bisa dibantu dengan komunitas, apakah ada poin tertentu yang bisa didapatkan oleh apa namanya oleh komunitas itu, oleh grup lari itu? Kayak kompetisi poin dengan grup-grup lari dari kota yang lain gitu Mas. Ada nggak sih kayak gitu? Enggak lah, kalau itu enggak mungkin kita lebih banyak berteman lah. Hmm. Eh, kita apa engage with others Aku group lah kayak gitu. oh gitu. Aku dulu kan tuh kayak mikir kalau misalkan ada Indo Runners, kemudian ada Kendos, kemudian Delta Runners, pada saat ketemu, oke, man, kita kompetitor sekarang kayak gitu. Mikirnya dulu kayak gitu. Karena kan saya bukan pelari, jadi ya it's okay kan gitu. Tapi nggak gitu ya Mas Enggak ya? lah, enggak ada. Kita saling support lah dan kita saling Hmm. bantu ya maksudnya kita juga saling lari di sana juga ya kan Hmm. dari Madata Runners atau dari Desa Runners kan di Sidoarjo ya. Oke kita Yes. kadang-kadang karena gitu atau kita dengan teman-teman di Runners kayak gitu. Jangan Jadi enggak sih kayak sepakat. gitu. Jadi sepakat kalau menjadi seorang runner itu connecting people. Ya, kita tuh at least we have something in common gitu loh. Kita sama-sama punya satu kesamaan, kita suka lari dan itu tuh buat kita tuh lo cukup jadi saudara kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ada lari di kota Jakarta misalkan atau Bandung, misalkan ketemu dengan teman-teman di grup Hmm. lari yang sama, sorry, di Nah, grup lari tapi beda komunitas itu kayak ada hosting gitu nggak sih Mas? Cerita kadang-kadang kayak ya, cerita kadang-kadang ya spesial. kalau
Kalau dulu tuh ya, kita kan, aku ya kan lagi di daerah ini nih, Hmm. jak lari gimana, apa ya gitu-gitu, nanya-nanya gitu. Hmm. Tiba-tiba banyak yang nyambut, apa, segala macam kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Seru aja Oke. sih. Dan beberapa daerah itu yang memiliki komunitas itu kan biasanya menyelenggarakan suatu acara lari itu aja. Ada yang acaranya, saya nggak menyebut acara kecil ya, tapi berbeda level banyaknya peserta dan juga banyaknya hadiah yang diberikan gitu kan. Eh, Hmm. dari sampai saat ini Mas, jenis kompetisi lari yang pernah ada dan mungkin mau diadakan lagi itu jenisnya larinya seperti apa? Kan kemarin sempat ada trail run, ada Hmm. yang Hmm. 5 km, 10 km. Apa aja sih jenisnya, Mas? Kalau lari ini, kalau sebenarnya lari itu banyak ya. Ada jarak pendek, menengah, sama Ya. jauh. Hmm. Yang memang yang lagi tren beberapa tahun ke belakang ini memang lari jarak jauh untuk di lomba lari di jalanan atau Oke. road race gitu ya. Dan itu pun jaraknya macam-macam. Hmm. Jarak menengah itu memang kayak mulai dari 5K, terus 10K, terus 21K sampai 42K. Kalau Yes. trail, memang trail itu lomba lari yang dilakukan di apa namanya? Bukan di jalanan. Jadi tapi bisa jadi di gunung atau Hmm. bisa jadi di perbukitan semacam semacam kayak gitu. Tapi kalau di gunung mungkin sekarang istilahnya lebih ke kayak sky race lah kayak gitu. Nah, ke Oh, depannya mungkin tetap akan lomba-lomba itu yang tetap memang akan ada gitu kan, walaupun mungkin levelnya memang beda-beda. Misalkan ada yang hmm. memang atau sertifikasinya nanti juga beda-beda gitu ya. Memang ada yang memang karena memang lomba lari itu memang sebenarnya ada sertifikasi khusus dan itu memang Ya. ada badan internasionalnya pun juga ada kan yang menaungi hal itu. Itu yang namanya IAAF, sekarang namanya World Athletics, Hmm. sama apa namanya, sorry, satu lagi ada yang bagian regionalnya. Kalau di Indonesia ini mungkin underpasi gitu ya. Oke. Nah uh, itu yang kedepannya mungkin tetap akan seperti itu. Memang jenis-jenis lombanya pun yang kalau misalkan di jalanan akan dengan jarak yang memang sudah Hmm. seperti yang sudah aku sebutin tadi. Dan kalau di trail mungkin antara atau di gunung atau di perbukitan, atau mungkin bisa jadi di pantai juga kayak gitu. Ya. Sertifikasi itu berfungsi untuk apa, Mas? Untuk Naikin mengikuti gunung, event lari yang lebih besar kah? Sebagai tiketnya gitu, kayaknya ya. ngumpulin lomba lari dulu yang banyak, baru bisa ikut join yang lebih besar, gitu kah? Ya, eh, untuk biasanya kalau di road race ya, kalau di lomba-lomba lari jalanan, eh, sertifikasi itu penting satu untuk meningkatkan standar penyelenggaraan event tersebut. Let's say misalkan dari jaraknya yang memang lebih presisi, kemudian penanggulangan dia untuk cedera atau gimana dan lain dan keselamatan safety daripada runners itu bagusnya sertifikasi adalah itu. Dan itu nanti beberapa mungkin kalau di Indonesia baru di Bali Marathon ya yang memang dia bisa untuk ikut kualifikasi World Major Marathon di Boston. Gitu. Jadi kalau misalnya Oh. kita lari di Bali Marathon, ya jadi kalau misalnya kita lari di Bali Marathon dengan waktu Hmm. tertentu ya tidak melebihi dari kalau nggak salah 3 jam 45 menit itu Hmm. kita dapat poin untuk bisa lolos kualifikasi ke ke Boston Marathon kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang benar ya, kayak kayak ngumpulin poin pekerjaan aja gitu loh. Kalau misalkan mau naik jabatan ya kita harus ngumpulin di situ gitu ya. Oke, saya coba merespon dari Mas Risa, enaknya join komunitas lari bisa dapat keluarga besar. Sepakat Mas Risa, thank you. Dari Ikram WSC, pengalaman triathlon dong Bang, Mas Ardi, Kalau triathlon triathlon. beda lagi. Apa? Triathlon beda lagi. Kita ngomongin lari kan di sini. Oh Bukan iya iya, triathlon. jadi beda beda beda. Dari Firman Bahari, Bang lari jarak jauh tapi di dalam atau muterin rumah. Gimana menurut Mas Ardi? Gimana tuh Mas? Nggak apa-apa. Oke, itu aman kok. Aman-aman aja. Oke. Kalau aku sih, karena itu kan tetap walaupun di dalam rumah ya, tapi kan di Hmm. lantai itu tetap pakai sepatu sih kalau menurutku. Tetap dengan Tetap apa? itu sebenarnya aman-aman aja. Cuma ya mungkin bosan aja sih. Yes, itu dia. Lu muterin rumah dari ruang tamu sampai dapur ya gitu-gitu aja bentuknya, nggak ada yang bisa Iya, dilihat, iya. gitu kan? Tapi tetap Oke. kalau kalau aku saranin pakai sepatu sih tetap. Well, aku penasaran dari tadi. Aku pikir di belakangmu itu adalah nomor polisi kendaraan, tapi ternyata bukan. Itu yang paling jauh. Bukan.
Itu yang paling jauh nomor dada itu yang mana, Mas? Yang paling jauh? Apanya? Jauh apa jarak? Enggak, tempatnya. Kamu ikut kompetisi itu yang paling jauh yang mana? Oh, aku nggak mau lari di luar negeri. Jadi ya ini pas Why? nanti aku belum mau ke luar negeri sebelum aku umroh itu aja. Oh, oke, good, good, Itu good tetap point, good point. tetap Kalau di proses. ya, kalau di nomor dada di belakangmu itu yang paling berkesan yang mana? Satu aja. Aduh, semuanya Atau berkesan ya, satu. makanya aku kajian. Hah? Ya mungkin yang paling berkesan mungkin event-event yang aku handle. Mas itu bukan berkesan. Hey, Anda kerja di situ. Anda Oh juga kerja. yang berkesan pasti di kemarin itu di Gresik itu, ya kan? Sama Om Sigit Oh gitu. iya, itu pastinya tuh, itu pasti seru banget. Itu seru banget ya. Betul kata Mas Firman, bosan tapi benar-benar. Nah ini dari Om Sigit lagi. Kalau vertical run di tangga darurat apartemen, aman kan? Cocok buat Bude Hadi. Gimana Mas? Vertical run Ya, tapi tangga. itu vertical run sebenarnya memang mungkin bisa dilakukan, apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya. Cuma uh, apa namanya ya mungkin penyelenggaranya harus lebih detail terutama untuk safety-nya karena memang Ya. di gedung itu apalagi di tangga darurat itu kan memang nggak terlalu banyak keluar masuk udara. Jadi di situ tuh kita harus perhatiin banget masalah safety-nya di situ. Hmm. Dan tapi ya, kalau menurutku mungkin bisa juga dilakukan di during pandemic ini ya. Itu mungkin bisa untuk vertikal kan. Cuma memang protokolnya memang harus lebih jelas. Cuma memang izinnya itu aku nggak yakin bakal bisa dikeluarin atau enggak sih Oke. dari yang terkait. Vertical run itu kayaknya pernah santer sebelum pandemi Mas waktu naik gedung itu kan ya? Yang Begitu dong? diadakan di Ya, salah satu mall gitu di Surabaya. betul. Kita di Surabaya ada tahun 2014 itu di Cito. Di Cito itu ada. Hmm. Oke, itu Pernah rutin ada. Mas? Itu boleh nggak Nggak, sih itu maksudnya? hanya Boleh dilakukan secara rutin nggak kayak gitu? nggak rekomen ya. Karena itu tadi, karena pengap biasanya di tangga darurat itu. Kalau Hmm. untuk event oke lah, tapi kalau untuk rutin ya sekali dua kali aja nggak masalah. Tapi jangan sering-sering. Oke deh kalau gitu. Ya si Andi pernah ikut vertical run. Benar, aku pernah lihat kok dulu itu. Lihat infonya maksudnya ya. Dari Mas Tio, kalau berada di pikiranmu, Jayus nggak sih? Silakan di komen Mas Hardi, teman-teman Anda sudah berkumpul di komentar. Silakan. Ya, jual Ya murah, itu jual itu. murah. Oke, Mas Hardi sebelum closing dong, ada yang mau disapa lagi teman-teman yang di sini kayaknya mereka menanti suaramu Mas. Ya buat ini ada Mas Sigit, halo Briandi, teman-teman dari Spain Indonesia, teman-teman Gresik, teman Darjo, teman Surabaya, teman-teman Candace, I love you full. Ama nggak mau bahas tentang sepeda? Oh iya lupa. Nah ini untung dipancing ya, untung dipancing. Jadi teman-teman ini perlu tahu, sempat itu kemarin waktu saya melamar Mas Ardi untuk bisa ngobrol di IG Live, yang kita omongin adalah selain lari adalah kemarin itu loh. Perbandingan, pokoknya ada postingan yang membandingkan antara pelari dengan goes yang baru-baru kemarin itu, yang bikin ribet jalanan gitu kan. Yang lari aja udah tahu tracknya, tapi kok yang naik sepeda, yang goes kok nggak paham jalur ya, sampai bikin macet jalanan. Silahkan dikomentari, Bapak Ardi Wino. Ya, sebenarnya ya ini yang mungkin aku mau sampaikan ya, kita sebagai pelari atau pesepeda itu sebenarnya memang dilindungi sama negara. Itu ada undang-undangnya yang melindungi kita pelari atau pesepeda itu untuk berlari atau bersepeda di jalanan. Tapi memang kita itu juga misalkan pesepeda ya atau pelari ya. Kalau pelari mungkin lebih paham ya. Ketika namanya istilahnya share the road. Jadi kita berbagi jalanan. Itu mungkin pelari akan lebih paham ketika mereka harus berlari di trotoar segala macam, terus mengikuti rambu-rambu apa segala macam, itu mungkin paham. Nah, yang memang yang agak jadi pertanyaan memang pesepeda ini gitu kan. Pesepeda juga sebenarnya memang walaupun dia dilindungi, itu juga harus tahu posisi mereka, harus tahu juga kewajiban mereka, dan harus tahu ketika mereka share the road itu juga tidak boleh tiba-tiba
sambil jalurnya tengah atau berombongan, bergerombol seperti itu juga nggak bisa nggak dibenarkan sih kayak gitu. Kemudian juga nggak memakai alat-alat keamanan kayak misalkan helm, terus lampu ketika lari ketika bersepeda malam-malam itu banyak banget kasusnya kayak gitu. Dan itu yang sebenarnya memang harus kita edukasi, terutama memang kalau memang misalkan ada runners yang memang sekarang lebih milih untuk bersepeda ya, itu kita harus edukasi kayak gitu. Memang masalahnya sekarang karena persepeda ini menjamur banget dan mereka banyak yang tidak dari komunitas. Nah itu tadi mereka agak kurang udah diedukasi untuk itu kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Adi lihat sendiri di lapangan, di rute yang ada di kota Surabaya lah, nggak usah jauh-jauh sampai Sidoarjo atau Mojokerto. Untuk rute pelari yang di jalan, Mas, itu sudah aman belum sih? Karena kan pedestriannya Surabaya juga lebar. Betul. Atau masih ada perlu perhatian lagi di situ, Mas? Sementara yang aku pernah hitung untuk pedestrian di Surabaya ini kita bisa berlari full di pedestrian itu sejauh 42 kilo. Itu bisa. Oke. Jadi kalau memang beberapa ruas itu memang masih perlu ada pedestrian. Tapi sekarang kan memang banyak banget ya pedestrian baru yang dibangun. Surabaya ini termasuk oke. Jadi ketika aku sana menghosting pelari dari luar, misalkan lihat saya dari Jakarta aja, itu mereka amat sangat appreciate dengan kondisi pedestrian di Surabaya ini. Gitu. Lebar, terus bagus, terus panjang, kita bisa jauh lari full di pedestrian itu oke. Nah untuk sepeda sebenarnya juga ada jalurnya, tapi memang di beberapa ruas jalan aja, nggak semua. Dan itu memang kalau untuk pesepeda mungkin agak kurang panjang gitu. Oke. Kalau misalkan ini kasusnya adalah ada pelari, ada pesepeda, ada pengendara dengan menggunakan kendaraan. Lantas yang melanggar itu, katakanlah menggunakan jalan terlalu tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya yang problematika goes kemarin Mas yang sampai harus landscape gitu ya, itu kan jadi PR di situ. Itu yang mengingatkan, yang memberi teguran seharusnya. Pelari bisa nggak sih sebenarnya? Pelari bisa, pelari boleh, tegur aja. Kemudian bahkan pengendara sepeda motor atau mobil pun tegur aja, nggak apa-apa. Karena memang basically itu juga di undang-undang Undang-Undang Nomor 22 tahun, pokoknya ada tuh. Itu memang kita tidak boleh naik sepeda itu, kadang kita tidak boleh juga ngambil jalur kendaraan gitu. Jadi memang harus sebenarnya jadi gini, ketika ada jalanan yang memang ada jalur khusus trek sepeda, itu kita harus pakai di situ sepeda. Tapi ketika tidak ada, kan banyak tuh jalan-jalan yang memang nggak ada jalur khusus sepedanya. Nah itu kita tidak boleh selalu tengah atau bergerombol berderet kayak gitu. Itu juga itu tidak dibenarkan kayak gitu. Jadi prefer kalau misalkan memang mau berkelompok atau dua pesepeda gitu ya, itu lebih prefer memang dia depan belakang kayak gitu. Lari juga gitu nggak? Lari nggak bisa paralel gitu ya Mas ya? Lari bisa diterapin kayak gitu. Cuma tapi memang kan kalau di kondisi pandemi kayak gini kan kita kan nggak lari barengan ya. Yes. Tapi kalau misalkan nggak lagi pandemi, itu dikondisikan seperti kayak gitu tuh bisa. Jadi depan belakang tanpa ada boleh nggak. Tapi biasanya kita kalau di komunitas bisa disaranin kok, jangan ambil jalan tengah, itu sama sekali nggak boleh. Kecuali lagi ada event ya. Oke. Yang pada saat ada beberapa jalan yang ditutup itu pun juga ngambilnya juga pinggir ya Mas ya? Yang di Surabaya kemarin terakhir. Ya, itu bisa dua-duanya sih sebenarnya, Bisa di tengah jalan atau di pinggir. Yang jelas jangan semua. Itu yang konsepnya share the road tadi. Kalau di tengah itu, tapi itu harus ada hitungannya sendiri sama pertimbangannya sendiri. Kenapa kita ngambil tengah atau kenapa kita ambil pinggir. Gitu. Oh, oke. Halo Mbak Foni. Halo temannya Mas Ardi, terima kasih udah join. Oke, Mas Ardi, terakhir deh kalau gitu untuk agenda, kalau misalkan new normal datang, itu agenda atau event lari mana yang bakal dilaksanakan Mas dalam jangka waktu bulan Juli sampai ke Desember ini? Seharusnya yang harus jalan itu event apa aja? Bali Marathon. Soalnya Agustus itu. Agustus atau September gitu.
Hmm. Akhir tahun ada? Akhir tahun itu Surabaya Marathon kayaknya masih on hold ya. Tapi Hmm. kabarnya sih Desember, cuma nggak tahu juga. Ini masih masih nunggu perkembangan lagi. Oke. Pun Mas juga Jogja Marathon tuh mungkin masih mau reschedule, cuma kita masih nunggu lagi nih kebijaksanaannya kayak gimana. Oke, baik. Akhir Agustus Kak, Bali Marathon Ya tuh kata itu Mas ya, Kak. kayak gitu. Bali Betul Marathon. ya. Itu dia kalau dia benar-benar cancel tuh. Kalau Bali Bali Marathon Udah cancel ya? Cancel. cancel Itu tahun ada depan kok nggak dia. salah. Iya, Bangka Marathon ada Kak Ardi, Bangka Marathon. Nggak ada itu. Pasti Belum ini. ada Sungai Liat Triathlon kalau di sana. Oh, itu beda ya, beda pembahasan kalau Beda. gitu. Ya, wis lah kalau gitu. Mas Ardi pesan-pesan dong buat kita semuanya untuk pelari teman-teman dari Kendos maupun pelari baru yang mau join di Kendos atau pelari yang terinspirasi dengan sosok seorang Ardi Wino, silakan. Lebay amat. Anda itu sosok loh. Anda harus bangga. Kita anggap Anda sebagai sosok penting. Ya apa keep healthy life gitu ya, tetap semangat berolahraga. Uh, walaupun kita nggak lari bareng-bareng dulu, walaupun kita udah kangen banget ketemu lagi gitu kan, lari-lari bareng lagi, terus ikut event bareng lagi, kita semua udah hampir semua pelari itu udah kangen banget, tapi ya kita uh, tahan dulu lah supaya kita tetap sehat. Yang penting uh, semua keluarga juga sehat-sehat lah kayak gitu. Itu aja Amin. kali ya. Amin. Semoga segera bisa lari lagi dan semoga Mas Ardi bisa sering-sering live. Jadi nanti bisa diundang live di tempatku. Soalnya ini baru pertama. Jadi ini masih Ya. trial kameranya. Oh. Aku tuh memang nggak eksis di sosial media mah, jadi aku nggak paham kayak gini. Eksisnya di hatinya seseorang soalnya sih. Yaudah deh kalau gitu. Mas Ardi, thank you. Ini nanti kan ada N. Kamu klik save di IG Live ya. Oke, siap. Oke, nanti aku coba cek di situ. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih banyak Amal, Mas Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu.